kita mengkaitkan dan mengkorelasikan dengan dua ayat pada surat Al-Ghasyiyah. Ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Ketika Allah berfirman, amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Berapa banyak orang yang mereka kepayahan, mereka keletihan ketika mereka melakukan amal, tapi kepayahan dan keletihan di dalam amal mereka tidak memasukkan mereka ke surga, tetapi justru menjerumuskan mereka ke dalam neraka yang menyala-nyala. Amilatun nasibah tasla naron hamiyah, tetapi mereka mendapatkan api neraka yang menyala-nyala. Ayat ini pernah membuat seorang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meneteskan air mata. Ayat ini pernah membuat seorang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meneteskan air mata. Ketika kejadiannya adalah pada satu waktu Umar bin Khattab berdiri di depan gereja. Tentunya Umar bin Khattab orang yang paling toleran, ya. Dan salah satu di antara makna toleran itu bukan mencampur adukan ibadah, tapi memberikan hak untuk beribadah kepada setiap agama dengan cara yang mereka lakukan dan tidak mengusik keyakinan mereka. Umar bin Khattab pada masa kekhilafahannya, maka beliau tidak pernah mengganggu dan mengusik agama-agama yang lain dalam setiap proses ibadah yang mereka lakukan. Maka Umar bin Khattab pernah berdiri di depan gereja, lalu mendapati orang lalu lalang masuk keluar gereja dengan berbagai macam aktivitas yang mereka lakukan. Ada yang kepayahan membersihkan, ada yang kepayahan membawa barang ini, ada yang keletihan membawa barang itu. Maka seketika Umar bin Khattab ketika melihat kejadian itu dan dia juga menjumpai ada pendeta, ada biarawan yang mereka juga sampai tidak menikah gitu ketika mereka menjalankan proses agama mereka, maka pada saat itu Umar bin Khattab itu menangis. Lalu ada seorang yang bertanya kepada Umar bin Khattab, "Ma yubkika ya Umar? Apa yang membuatmu menangis wahai Umar?" Lalu seketika Umar bin Khattab itu membacakan dua ayat di dalam surat Al-Ghasyiyah yang tadi baru saja kita bacakan, ayat yang ketiga dan yang keempat. Amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Berapa banyak orang yang kepayahan dan keletihan di dalam beramal tapi tidak mendapatkan surga, tetapi justru mendapatkan api neraka yang menyala-nyala. Disitulah kita harus paham bahwasanya semua agama mengajarkan kebaikan. Tetapi agama yang mengajarkan kebenaran hanyalah satu, mutlak itu hanyalah Islam. Maka inilah yang menjadikan kita akhirnya paham, ternyata berapa banyak orang yang menginginkan surga tetapi belum tentu mendapatkan surga. Dan berapa banyak di antara agama Yahudi, para pemeluk agama Nasara, kalau mereka ditanya, mereka ingin kemana pada perjalanan setelah kematiannya, mereka pasti mengatakan ingin ke surga.